Saudara SDN 4 Taman Sari di Lombok Barat, NTB dibangun dengan menggunakan bata dari plastik daur ulang. Bangunan sekolah ini juga diklaim tahan guncangan gempa. Bagaimana awalnya sekolah ini bisa dibangun dengan memanfaatkan plastik daur ulang? Kita akan tanyakan kepada Syarifuddin, guru SDN 4 Taman Sari Lombok Utara. Pak Syarifuddin, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa Pak Jimmy Hutasoid, ini adalah Ketua Yayasan Classroom of Hope. Selamat malam Pak Jimmy. Selamat malam. Saya ke Pak Jimmy dulu. Pak Jimmy, apa alasan Classroom of Hope ini memilih kota Lombok untuk kemudian jadi fokus pembangunan kelas sekolah ini? Terima kasih, selamat malam Kompas TV. Terima kasih untuk kesempatannya untuk berbagi perjalanan kami di Lombok. Jadi tadi benar, kenapa Lombok? Jadi mulainya dari keresahannya kita. Keresahan terhadap gempa 2018 yang terjadi di sekitar bulan Agustus ya, di 2018. Sekedar memberikan konteks itu saja bahwa ketika gempa terjadi ada lebih dari 1.000 sekolah terdampak di Lombok dan lebih dari 200.000 murid terdampak akibat hilangnya sekolah atau kelas-kelas mereka saat itu. Bahkan sampai hari ini pun masih ada sejumlah sekolah yang masih anak-anaknya masih belajar ala kadarnya di tempat yang tidak semestinya. Baik, Pak Jimmy, dari lebih 1.000 sekolah yang tadi Anda sempat katakan rusak berdasarkan data akibat gempa, apa kriteria sekolah tertentu yang kemudian harus diperbaiki oleh Classroom of Hope? Yang paling urgent tentunya rasio dari kelas dan murid, di mana hampir sebagian besar sekolah-sekolah di Lombok, khususnya Lombok Utara, titik gempa tersebut terjadi itu hampir sekolah itu semuanya terdampak oleh gempa. Jadi kriterianya harus terdampak gempa. Artinya Kedua, kerusakannya berapa persen sampai kemudian sekolah itu dipilih untuk dibangun? eh, terdampak berapa persen itu kita kalau lihat datanya sendiri saat ini Mbak, jadi masih ada 200 sekolah yang masih perlu support ya Oke. dari gempa itu. Jadi semua sekolah yang terdampak gempa, persentase buat kami adalah yang kedua. Tapi bagaimana kemudian mengembalikan murid-murid dan para pengajar untuk kemudian mendapatkan akses pendidikan di tempat yang semestinya, itu yang kemudian menjadi tolak ukur kami menentukan bahwa sekolah itu berhak dan wajib kami bantu. Oke, saya ke Pak Syarifuddin. Pak Syarifuddin, lingkungan sekolah, terutama ruang kelas yang nyaman itu kan jadi salah satu faktor pendidikan itu kemudian dapat terlaksana dengan baik. Apa yang dirasakan anak-anak murid setelah kemudian dapat ruangan kelas baru yang dilakukan Classroom of Hope ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk anak-anak sendiri, yang pertama kali mereka rasakan tentunya adalah kebahagiaan dalam pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui sebelum adanya bangunan ini, itu ruang kelas kami, ruang kelas darurat, bisa dibilang sangat panas, sangat sempit. Ruangannya pun hanya disekat menggunakan triplek. Jadi untuk pembelajaran dari kelas 1 ke kelas sebelahnya pasti akan terganggu. Karena suara masuk ke dalam sana, kemudian tidak bisa optimal, dan tentu pendidikan yang nyaman tidak akan bisa kita capai dengan kondisi seperti itu. Ini ada berapa kelas di SDN 4 Taman Sari yang dibangun ulang? Ada 6 kelas. Oke, semuanya sudah jadi sekarang ya? Semuanya sudah jadi, sudah sempurna, dan alhamdulillah baik, bagus. Saya mau tanya Pak Syarifuddin, bedanya dulu ketika bangunan kelas itu menggunakan tembok sebelum gempa dengan sekarang setelah menggunakan bahan daur ulang ini, apa bedanya Pak? Kalau dari pandangan saya itu dari sisi visualnya pertama itu udah kelihatan jauh berbeda. Terlihat lebih estetik, lebih indah, lebih bagus. Bahkan dari rekan-rekan kami di sekolah-sekolah lain, terutama yang di luar Pulau Lombok, selalu beranggapan, oh ini sekolah elit ya. Selalu dibilang begitu. Padahal itu sekolah kampung, sekolah di pedalaman di atas gunung. Jadi dari tampilan saja sudah kita merasakan sangat luar biasa. Oke, di luar sisi tampilan, dari sisi fungsi, kalau tadi pakai triplek itu bisa kedengeran satu sama lain dengan alat ini atau dengan bahan daur ulang ini masih kedengeran nggak Pak? Ya, ini kan dia model bahannya itu menyerap suara, jadi sangat baik untuk meredam suara dari kelas sebelah ke kelas yang lain. Untuk fungsinya sendiri memang ini kan ditujukan untuk anti gempa. Jadi memang sangat nyaman sekali.
memang setelah gempa itu di Lombok kan ada gempa susulan-susulan berikutnya. Dengan adanya bangunan ini sedikit tidak itu tidak membuat kami terlalu khawatir ketika ada gempa yang mungkin tidak terlalu besar, tapi kalau dulunya sekiranya kita pakai gedung tembok yang bata itu gempa sedikit saja anak-anak sudah berhamburan. Dengan adanya bangunan ini sedikit tidak terlalu ketakutannya tidak terlalu besar gitu untuk ketika adanya gempa-gempa yang berikutnya gitu. Oke, kalau musim hujan gimana Pak? Kabarnya ini air bisa masuk lewat celah-celah dinding. Terganggu nggak anak-anak Ya, belajar? jadi ya sebenarnya kalau memang lokasinya di tempat yang baik, mungkin maksudnya mungkin itu akan bisa dihindari. Cuman di sekolah kami ini kan dia tanahnya itu seperti tanah yang kalau hujan besar airnya itu akan keluar dari sisi belakang sekolah. Nah itu mohon maaf ya tidak diimbangi dengan pembangunan untuk menyekat air masuk di celah-celah bangunan ini kan ada celah-celahnya itu tidak rapat. Jadi air itu akan masuk dari situ, dari sumber yang keluarnya air tanah yang masuk merembas itu akan masuk ke celah-celah yang di pondasi paling bawah, paling dasar. Itu akan masuk lewat situ, akhirnya air akan menggenang di dalam kelas. Tetapi tidak semua kelas, hanya satu kelas, 2 kelas di titik di mana air itu keluar. Air itu keluar seperti mata air gitu. Oke, itu membahayakan, mengurangi fungsi atau seperti apa Pak? Kalau untuk membahayakan mungkin tidak, cuman mengganggu kegiatan kelas. Anak-anak ini sebenarnya sudah terbiasa, namanya anak gunung kan sudah terbiasa bermain dengan air. Kelas tergenang air pun pembelajaran tetap jalan, tetap santai. Cuman kalau dirasa mungkin sedikit kurangnya agak mengganggu sedikit bagi kami. Kalau bagi anak-anak justru dianggap sebagai wahana permainan. Oke, saya ke Pak Jimmy. Pak Jimmy, ini kan bahannya dari Finlandia, didatangkan langsung, betul ya Pak Jimmy ya? Betul, untuk sekolah-sekolah yang awal yang kita bangun termasuk SD Negeri 4 Taman Sari. Cuman sekedar menambahkan sedikit, untuk yang SD Negeri 4 Taman Sari itu akibat gempa itu seluruh ruang kelas yang kami bangun itu sebenarnya tidak hancur waktu itu. Jadi anak-anak waktu itu belajarnya meminjam ruang masjid ya. Oke. Jadi itulah yang kemudian tadi menyebutkan kriteria. Itulah yang juga salah satu kriteria utama bagaimana mengembalikan anak-anak ke tempat yang layak. Ada berapa PR-nya lagi Pak Jimmy yang akan dibangun di Lombok? Kami punya program untuk 5 tahun untuk membangun 200 sekolah di Lombok. Hanya di Lombok saja Pak Jimmy atau ada daerah lain yang jadi sasaran Classroom of Hope di Indonesia? Justru kenapa kita juga mulai dari Lombok itu juga tidak lepas dari dukungan Pemprov setempat ya. Dari NTB yang luar biasa, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemudian memberikan kesempatan buat kita untuk kemudian berkontribusi untuk menyumbangkan solusi atas permasalahan yang ada di NTB. Demikian juga dengan Zero Waste programnya yang sangat tepat, sehingga kita kemudian bisa mengelola sampah di sana, kemudian kita untuk jadikan bahan baku untuk pembuatan bloknya kita. Tadi sempat dibilang ini dari Finlandia, tidak lagi untuk tahun ini karena Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk nggak bersihkan sampah plastik dari negara orang, tapi dari negara kita sendiri. Jadi blok-blok yang untuk kelima sekolah yang tadi disebutkan dari 11 sekolah itu dihasilkan bloknya di Indonesia, Mbak. Oke, Pak Jimmy, ketika bangunan sekolah ini diklaim tahan gempa, dari hasil kemudian sudah dibangun dan diuji coba, sampai menahan berapa kekuatan magnitudo gempa, bangunan tersebut tidak akan hancur? Kalau sampai tahan berapa gempa itu mungkin akan butuh penelitian lebih lanjut ya. Tapi kalau kemudian apa yang membuat itu menjadi lebih resisten terhadap gempa, karena dari massa, kalau boleh saya kasih lihat ini yang paling kecil itu 0,5 kilo. Dan kecepatan dari getaran gempa. So karena dia itu sifatnya lebih ringan, dia memiliki sifat elastisitas yang kemudian ketika getaran itu terjadi, dia lebih adaptif terhadap getaran. Dan satu hal yang juga sangat penting untuk disampaikan bahwa salah satu faktor banyaknya korban ketika gempa terjadi pada bahan-bahan bangunan konvensional adalah berat dari bangunan yang terbuat dari batako atau batu bata.
Jadi masa atau beban dari bangunan sekolah yang kami buat dengan blok tersebut yang sangat ringan itu kemudian mengurangi fatality rate-nya, tingkat Oke. kematian lebih ringan. Ya, menciptakan sarana prasarana pendidikan yang kemudian bisa optimal dinikmati oleh para pelajar ini kan sesungguhnya tanggung jawab pemerintah. Tapi kita apresiasi Classroom of Hope, terima kasih telah memperhatikan pendidikan di Indonesia. Kita tunggu semoga tidak hanya di Lombok tapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia yang juga membutuhkan perbaikan sarana prasarana sekolah khususnya bangunan kelas. Terima kasih Pak Jimmy Hutasoid, Ketua Yayasan Classroom of Hope. Terima kasih juga Pak Syarifuddin, Guru SDN 4 Taman Sari, Lombok Utara.